Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalu kita mengatakan seperti itu, dimuliakan Allah. Itu menanamkan rasa sekaligus doa. Karena Allah mengatakan ana inda zanni abdi bi. Aku kata Allah ada dalam atau sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka bahwa aku ini sayang kepadanya, berarti aku sayang kepadanya. Kalau hambaku menyangka aku memuliakannya, aku muliakan dia. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Sangkaan itu membuat kita menjadi terdorong untuk melakukan apa saja agar kita memang seperti yang kita sangkakan itu kepada Allah. Kalau kita menyangka Allah itu sayang kepada kita, maka kita terdorong melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang membuat Allah sayang kepada kita. Kalau kita menyangka di hati kita Allah memuliakan kita, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah memuliakan kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang Allah akan memuliakan kita, itu berarti kita menjauhi perbuatan yang akan membuat Allah marah atau menghinakan kita. Itu bagian daripada sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah itu kita yang menghormati. Ketika kita mendengar ada orang atau mendengar pengajian, orang mengucapkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sekaligus koreksi kepada diri kita. Apakah saya ini pantas untuk dihormati? Ya, tidak langsung melonjak kalau dihormati. Pantas tidak saya dihormati? Jadi ketika orang memuji kita, kita ucapkan istighfar. Ketika orang mencaci kita, kita muhasabah. Kita dicemooh orang, direndahkan orang, muhasabah kita. Mungkinkah saya seperti itu? Bisa saja. Karena orang menghina kita, melecehkan kita, makanya mungkin orang itu seperti itu karena saya seperti itu. Tapi ketika orang memuji-muji kita, saya katakan kita istighfar. Apa istighfar? Jangan sampai pujian orang itu membuat kita melambung-lambung lalu lupa diri. Tapi ketika diucapkan orang yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, maka kita berdoa. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita akan menjadi seperti yang diucapkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya, atau Bapak Ibu yang berbahagia, nah, kita baca apa? Amin, amin. Semoga kita seperti itu. Jadi tentu itu ucapan yang keluar dari ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang memang baik-baik. Makanya selalulah berkumpul dengan orang baik-baik, karena mudah-mudahan kebaikan orang itu menular ke kita. Ya. Dan jauhilah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kata Imam Syafi'i, karena kumpulan orang yang tidak baik itu nanti menular ke kita orang tidak baik. Jadi apa kata Nabi, manusia itu indah
khalilih. Manusia itu akan menjadi seperti apa temannya. Tapi bagaimana kalau kita ingin menularkan kebaikan kepada orang? Bagus, tapi hati-hati dalam artian mana yang kuat kita daripada orang itu. Kalau kelompoknya banyak, maka kita hati-hati. Bapak Ibu sekalian, nah pagi ini masih berkaitan itu kita coba memahami, membaca surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Nabi setelah menerima ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan Nabi kan menggigil, ketakutan karena belum pernah berjumpa dengan makhluk seperti itu. Jadi malaikat Jibril turun dalam bentuk jamus, seperti kayak kebo besar, di tempat sembunyi lagi, tempat yang terpencil lagi di atas bukit. Ya. Nah, setelah turun wahyu pertama, Nabi kan mengharapkan akan lagi turun wahyu, ada lagi. Tapi nggak turun-turun. Nggak turun-turun sehingga Nabi merasa sudah ditinggalkan oleh Allah waktu itu. Ya kan wahyu baru turun. Maka Nabi di rumah tidur. Sekian lama turunlah ayat berikut. Ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir itu artinya orang yang berkumul. Berkumul itu apa? Ada berkumur. Ya? Kalau bahasa orang awaknya bakalu. Selimut bakalu aja di selimut. Nah, orang lahasan orang lah kau saji bakaluang tu leh. Itu kira seperti itu. Ya. Jadi karena Nabi merasa sudah ditinggalkan oleh Allah. Sekian lama ayat tidak turun-turun, maka datanglah ayat ini, ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang bagaluang. Ya, udah situ berkumul. Artinya berselimut juga. Karena ada ayat lain, ya ayyuhal muzammil. Qumil illa qalil, itu untuk semua orang-orang yang berselimut. Qumil illa qalil, campakkan selimut itu, bangunlah. Ya, tengah malam kecuali sedikit. Nah, kalau ini ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berkumul, berselimut, yang bagaluang dari kasur. Karena mungkin suntuk waktu itu bisanya. Qum fa'anzir. Bangun sesuatu apa? Fa'anzir, beri peringatan. Sampaikan peringatan. Kepada siapa? Ya kepada yang terdekat dengan kita, keluarga kita sendiri. Kalau Nabi kepada umat, kan wahyu baru turun. Apalagi Nabi berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahiliyah. Ya, Nabi diperintah untuk menyampaikan Islam di sini. Tentu berat rasa. Tapi diperintah, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Sampaikan peringatan pada orang-orang di sekitarmu. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi ini kan asbabun nuzulnya memang seperti itu para nabi. Tetapi ya lafaznya sebabnya khusus, tapi lafaznya untuk umum. Ya. Khusus sababnya khusus tapi umumul lafaz. Lafaz ayat ini pada Nabi, tapi intinya juga kepada kita sekarang. Artinya apa? Kita tidak boleh diam. Tidak boleh berputus asa. Ya, bangun. Lakukanlah yang terbaik, sampaikan peringatan. Karena ada orang
Nah kalau awak latuh, tidak perlu banyak-banyak boleh. Diam saja lah. Sebenarnya tidak boleh. Selagi masih, dulu kan sudah kita bahas. Selagi nyawa masih ada, selagi kesehatan masih diberi, pikiran ini, otak ini belum pikun. Kayak sekarang ada penyakit namanya Alzheimer. Alzheimer itu apa? Tidak tahu nyonya orang. Ini masih hidup. Badannya masih sehat. Tapi dia nggak tahu. Basuh nyonya bininya kau sehat. Nah, untuk itu juga istri bertanya kamu siapa pada suaminya. Nah, itu katakan Alzheimer. Kan ada apa namanya, ini entah iya entah tidak, tapi kan dibuat-buat, tapi menjadi pelajaran. Awak semakin lama semakin tua, itu ingatan itu semakin berkurang, bahkan dengan orang dekat. Jadi orang ada yang sudah umur 70-an, suatu waktu dia di rumah, datang kawannya yang sama-sama tua. Jadi dipanggilnya istrinya. Istrinya dipanggilnya. Ya kalau istilah orang sekarang, darling. Nah, itu. Nah, sayang. Kawannya yang datang ini kagum juga. Tua-tua masih panggil saya, masih panggil sayang, darling. Ya, tolong buatkan air minum, sayang. Nah, pakai sayang lagi kan? Nah, sayang. Ada Pak bininya ke belakang, dipanggil lagi Hani. Nah, itu orang sini begitu kan? Hani itu artinya kan sayang juga. Arti Hani itu secara harfiahnya itu madu, manis. Jadi kawan nanti pukul, nih, kau hebat pada kawan. Lah gae masih panggil sayang-sayang boleh. Hani, darling, ya macam-macam. Jadi datang dia istrinya membawa minum, kue segala macam. Jadi sudah minum-minum segala macam itu, bertanyalah kawan ini. Saya kagum menengok kamu. Kenapa? Sudah tua-tua kita ini. Masih panggil sayang, masih panggil Hani, masih panggil darling, ya. Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Sampai tua. Kalau orang tua tuh, oi, dia iya kok. Oi, sekolah, makan sekolah. Gitu kan? Ninda. Apa katanya? Bukan begitu. Kenapa? Kok seperti itu masih bagus saya sih. Kayak anak muda. Saya udah lupa namanya. Tak tekanan mau ini ya le. Adi tuh kaya sayang-sayang itu rancak aku. Itu orang yang sudah dihinggap penyakit lupa. Nah, mudah kita berdoa hendaknya jangan sampai seperti itu. Maka salah satu hikmah dari majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu ini, salah satu itu hasil penelitian itu memperlambat pikun. Jangan sampai kita Alzheimer. Karena kita kan memang sudah mulai-mulai, jangan sampai memperlambat pikun. Kita saling mengingatkan. Saya merasakan sekarang, Bapak masih nyetir sendiri, Pak. Nah, memang saya sudah pikun. Jadi rupanya kayak apaan? Sesekali bawa Honda, bawa mobil itu, jangan dimanjakan. Itu perlu. Otak ini harus ditentang terus. Nah, ketika kita pengajian-pengajian seperti ini, di samping sering kita katakan ini adalah di sini adalah rahmat Allah bagi subuh ini, yang kita baca adalah wahyu Allah, cahaya nur Allah, itu menerangi otak, menerangi hati, walaupun fisik kita mulai lemah, tetapi yang paling penting manusia ini bukan fisiknya. Yang paling penting adalah pikiran, otak, dan hati. Hati masih terang, pikiran masih terang. Jadi selama kita masih bisa, pikiran masih sehat, ndak alulupo dalam fikun, kum fa'andir. Jangan diam melihat sesuatu hal yang tidak baik. Beri peringatan. Jangan malas, sampaikan saja.
Kemudian apa? Warabbaka fakabbir. Kita sampaikan itu ya, di antara lain tujuannya adalah untuk agar orang yang kita sampaikan itu, sini kan katakan, dan Tuhanmu agungkanlah. Kenapa kita sampaikan ini? Karena Allah memang menyuruh kita menyampaikan, kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ini perintah dari Allah. Sampaikan. Makanya kayak pengajian ini kita adakan. Tidak apa-apa. Ada orang datang, ada orang tidak datang, ada orang sudah dipanggil, pergi aja dia. Tidak masalah, mungkin dia punya banyak urusan segala macam, tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi yang apa semuanya kita kan tidak tahu. Apa ujungnya? Katakan wali rabbika fasbir. Dan demi Tuhanmu sabarlah. Sabar dalam menyampaikan kebenaran. Ya, kita kan sering berkata kepada anak, kepada cucu, saya menyampaikan ini kewajiban saya kepada kalian. Kalian mau terima, tidak mau terima, itu terserah kalian. Tetapi perintah Allah, fa'andir, sampaikan peringatan. Sekarang baru kita terasa kenapa waktu kita masih muda-muda, ya. Kenapa kok kita mengatakan orang tua itu kok nyinyir? Akhirnya ti bodoh maksudnya ya, nyinyir belum. Kenapa nyinyir? Tadi kum fa'andir, beri peringatan. Semakin lama kita hidup, kata orang tua, jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasui, dirasakan. Itu membuat kita punya pengalaman itu mendatangkan pelajaran. Pelajaran itulah yang diberikan oleh orang tua kepada yang muda. Kita tidak mau anak cucu kita, tetangga kita, kawan kita, ya, generasi muda kita sesat seperti dulu pernah kita sesat. Makanya orang tua itu nyinyir. Walaupun kita dikatakan nyinyir, tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan bukan nyinyir yang tidak tentu arah, tapi memberi nasihat. Di sini dikatakan oleh Allah kepada Nabi, ini khusus sebabnya ayat ini kepada Nabi. Tapi umum lafaz ayat ini untuk kita. Jadi jangan bekalu aja leh. Dapat tidur itu sering jagolah. Paling tidak cucu-cucu laki awak, anak-anak orang laki awak, beri peringatan. Ingatkan terus menerus. Karena apa? Karena kebatilan dan kebenaran itu selalu berperang. Ya. Kejahatan dan kebaikan itu akan selalu ada. Nah, biasanya, bukan biasa, hampir selalu. Yang namanya keburukan dan kejahatan itu selalu itu hal-hal yang enak-enak. Makanya anak-anak muda senang hal-hal itu. Nah, pertemuan perseperti ini gunanya adalah apa yang kita dapat dalam pertemuan kita sampaikan, beri peringatan dan untuk apa? Untuk mengawasi diri. Wali rabbika fasbir, kalau diterima, tidak diterima, tertolak atau tidak mau diajak, sabar. Sabar itu apa? Tadi kita hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Dah disampaikan, kita tidak ditugaskan untuk membuat orang yang kita sampaikan berubah. Nah, yang akan membuat orang berubah itu adalah dia sendiri dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinyata kita hanya mengetuk. Oleh sebab itu kita perlu sabar. Warrujza fahjur. Nah, hal-hal perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik, tinggalkan. Jauhi. Ya, hajur, jauhi.
dengan hijrah itu. Jauhi. Kan kata Imam Syafi'i, ada beberapa hal yang akan membuat hati kita itu tidak baik, menjadi sempit, menjadi gelisah, menjadi risau. Di antaranya apa? Di antaranya kalau kita berada di tengah-tengah orang jahil. Orang jahil itu bukan orang bodoh. Ada orang berilmu, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan orang yang tidak berilmu. Salah satunya kata Mas Fi, apa? Perlu dihindari, menghindarlah dari orang-orang berilmu yang tidak beradab. Ada orang berilmu tapi tidak beradab. Sombong, kasar, ya, dan tidak peduli, tidak beradab. Kenapa? Kalau bergaul dengan orang seperti ini, kita Imam Syafi'i, itu membuat hati kita menjadi gelisah. Tetapi datangilah orang-orang berilmu yang beradab. Atau orang beradab saja. Karena walaupun dia tidak berilmu, tapi dia beradab, kita dapat pelajaran. Kan ada patah orang tua, saya lupa pantunnya. Kalau mencari kawan itu pilih-pilih. Tengok-tengok. Bergaul dengan semua orang. Tapi kalau mencari kawan, kalau kita berkawan kita mengajak kita pada rujza, perbuatan itu diantaranya suka membuang waktu, hanya kerjanya ngunjingin orang saja. Itu was-was. Kalau sudah ada orang seperti itu, kita was-was. Kita harus was-was, hati-hati. Nah besok jangan lagi berkumpul dengan seperti itu. Sekedar bergaul saja. Tapi bukan untuk warrujja fahjur. Wala tamnun tastakbir. Jangan memberi, membantu karena ingin mendapatkan balasan yang banyak. Kalau istilah orang itu apa? Pamrih. Pamrih itu apa? Ada maunya. Jadi ketika kita memberi, membantu, ikhlas. Apa arti ikhlas? Ya, arti ikhlas itu artinya lepas. Lepas gitu saja. Usahakan lupa apa yang kita lakukan perbuatan baik. Lupakan. Kalau teringat kita dalam hati kita, pikiran kita teringat bahwa kita pernah berbuat baik seseorang, cepat baca istighfar. Ya Allah, tolong lupakan saya dari perbuatan baik saya. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa kita adalah orang yang kalau tidak akan ria, ujub. Kalau ria itu berbuat karena ingin menarik perhatian orang. Tapi kalau ujub, merasa diri santiang seorang. Nah, bahasa orang Minang, bahasa Minangnya ujub. Baca ujub. Kerancaan-rancaan. Jadi, kalau kita terasa pernah kita beramal sesuatu, karena kita pernah kita membantu orang, atau membantu apa di masyarakat, teringat itu, doakan kepada Allah, ya Allah, lupakan, ikhlaskan aku, ya Allah. Karena lupa. Salah satu, kata Nabi, salah satu yang akan membuat manusia terjelaka apa? Nisyanu dzunubil madhiyah wa indallahi hafiz. Mahfuz. Melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu, dosa lalu, tetapi di sisi Allah itu dicatat, dipelihara. Kemudian apa sebaliknya? Mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan, padahal di sisi Allah belum tentu diterima. Ini yang kita takutkan. Makanya lupakan cepat perbuatan baik yang kita lakukan dan ingatlah kesalahan masa lalu agar kita tidak salah lagi. Makanya itu diperlukan kita ada orang di samping kita. Kenapa tadi
An-nasu ala dini khalilih. Manusia itu ikut kepada perangai kawannya, perangai temannya, ikut terpengaruh. Ya. Walirab apa? Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi karena mengharapkan lebih banyak. Dia genyo arigo gulai jengkol misalnya. Antum bisa ada genyo gulai ayam. Gitu kan. Itu tas takdir namanya. Ya. Itu karena berharap ya itu tidak ada bukan karena Allah. Nah, kalau itu semua dilakukan, semuanya beliau dikafaskan. Dan karena Tuhanmu sabar. Sabar itu istiqamah, terus menerus. Lakukan saja. Dan ini juga kita katakan bahwa ini kan mudah diucapkan. Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi lakukan. Supaya lama-lama menjadi kebiasaan. Menjadi kepribadian kita. Sehingga kita menjadi baik. Ya. Jadi kalau kita misalnya tadi. An-nasu ala dini khalili. Kalau orang berbuat baik kepada kita. Balas kebaikan. Supaya apa? Supaya kita ikut baik seperti orang itu. Tapi kalau orang berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat, jangan dibalas. Kenapa? Supaya kita tidak buruk pula seperti dia. Nah ini jadi orang yang cerdas, orang yang fatonah, yang selalu dalam hidupnya muhasabah terus. Apa yang ia lakukan terus seperti itu. Selalu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia usahakannya berbuat baik terus. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia sampai ke sini, ke lubang ini. Ini lubang rahim ibu, jalan kita dalam hidup. Sekarang dalam perjalanan ini, nanti sampai ke lubang lahat. Sampai di sini tidak pernah berhenti. Nah, orang-orang yang fatonah itu salah satunya selalu berhitung dalam dirinya. Tidak menghitung pitiyo karena juga. Orang-orang itu Asal tadi menjual sekian, kok gaji sekian. Dia itu orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, memuhasabah dirinya, perbuatannya agar dia tidak. Kalau dia memberi, dia ingatkan dirinya. Ayat apa? La tamnun tastakbir. Jangan memberi ketika ada muncul harapan balasan dari orang itu. Ya. Balasan dari orang itu kan macam-macam. Wa'alam lagi tidak ada terima kasih seketik. Waduh. Itu ujian. Ya. Walaupun orang seperti itu dia rugi. Pemberian kita itu ketika kita tidak mau berterima kasih dengan perbuatan baik orang, itu rugi kita. Apa? Hati ini tidak merasa bahwa kita bersyukur, bahwa kita senang. Dia orang tidak senang hati. Itu azab oleh Allah. Dia orang dibuang pemberian orang. Nah, kalau kita berterima kasih ketika diberikan orang, itu artinya menanamkan ketenangan, kesyukuran. Dulu sudah kita katakan syukur itu adalah syarat datangnya bahagia. Orang syukur tidak bersyukur tidak sadar tambah bahagia. Jadi wala tamnun tastakbir wal lirabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu sabarlah. Ya, tetaplah sabar. Karena ujian itu diberikan terus-menerus sama dengan orang sekolah. Mana orang sekolah? Ujian itu tidak pernah berhenti. Ada ujian ulangan harian, ada ulangan mingguan, bulanan, dan ada akhir tahun, akhir semester namanya. Diberikan oleh guru sekolah. Ujian itu diberikan oleh Allah untuk menaikkan tingkatan kita.
Kenapa harus ada ujian-ujian dalam hidup ini? Untuk menambah naik kelas. Naik kelas. Pas seperti kita sekolah, kalau ada ujian, itu berarti untuk naik kelas. Orang yang banyak ujian dari Allah, berarti Allah ingin dia naik kelas. Mungkin dosanya banyak, dengan ada ujian, musibah diberi, lalu dia sabar, dosanya terhapus dengan kesabarannya itu. Sabarnya itu. Ada orang yang berbuat maksiat lama dalam hidupnya. Sebuah perbuatan maksiat dilakukannya. Kemudian dia sakit. Setelah sakit itu dia tobat. Nah, itu lebih baik dia menjadi mantan penjahat. Tapi ada orang yang berbuat baik lama, mungkin berbuat baiknya itu mungkin karena ada ria segala macam. Lalu meninggal dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena mungkin perbuatan baik itu tujuannya bukan karena Allah. Memberi, berharap karena Allah. Sebenarnya begitu juga. Walaupun kita dalam beramal berharap balasan dari Allah, pahala dari Allah. Tapi yang terbaik itu apa? Beramal kepada Allah itu yang terbaik, bukan mengharap pahala Allah. Bukan. Tapi beribadah kepada Allah bukan mengharapkan pahalanya, tapi mengharapkan ridhonya. Ridho Allah yang dicari, bukan pahalanya. Pemberi juga, tapi itu boleh. Bukan boleh. Tapi akan lama-lama tingkatan tertinggi dalam beribadah itu apa? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Aku beramal di Allah, aku tidak peduli engkau kasih pahala, tidak kasih pahala, tidak peduli, tidak aku harap. Yang aku harap adalah engkau ridho padaku. Itu aja yang diharapkan. Nah, inilah salah satu pemahaman kita dari surat Al-Mudaththir ini yang kita pahami. Ayat ini turun berkaitan dengan Nabi, tetapi intinya adalah untuk kita semua. Jangan berhenti mengajak. Jangan berhenti memberi peringatan. Ajaklah terus keluarga, kawan kepada hal-hal yang untuk menambah peningkatan pengetahuan kita. Semoga hidup kita menjadi berkualitas. Berkualitas di sisi Allah, berkualitas juga di sisi manusia. Dan kualitas itu kemudian insya Allah juga berguna untuk orang yang di sekitar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ya Mak, yuk. Iya. Jadi pikun itu berkaitan ada dengan otak dan dengan hati. Ya. Jadi sehatkanlah terus hati itu. Ada tua tidak harus pikun, tidak harus. Banyak orang tua tidak pikun. Kenapa? Hatinya selalu dibersihkan dengan zikir. Zikir. Menghindari pikun. Dan salah satunya juga membaca Al-Quran itu. Pikun itu kan artinya kan sudah berhenti. Tentu tidak kuat lagi. Ketika kita membaca Al-Quran, itu Al-Quran itu adalah nur. Allah, dia mencahaya terus. Jadi artinya apa? Pikun itu kan baterai itu berhenti. Ya, baterai itu tidak cas. Nah, duduk di majelis taklim ini sebentar saja itu sama dengan ngecas otak, mengecas hati. Mudah-mudahan tidak pikun. Kalau masih pikun itu memang sudah Allah. Itulah yang menghendaki. Kenapa? Mungkin kalau sudah orang pikun, udah dia masih hidup, tapi dia sudah pikun, dosanya sudah yang dia buat tidak terkena dosa lagi. Dia sudah rufi al-qalam, sudah terangkat pena dalam arti perbuatannya nggak catat lagi karena dia sudah pikun tidak sehat. Jadi biasakanlah melatih hati itu dengan zikir, baca Al-Quran. Ya. Salat itu bagian dari zikir. Majelis taklim ini bagian dari zikir. Membaca Al-Quran bagian dari zikir. Ya kan?
berdiskusi, membicarakan agama, membicarakan ibadah, membicarakan ilmu, itu bagian dari zikir. Tempat-tempat melakukan itu namanya apa? Raudhatul Jannah. Ya, tempat-tempat itu. Nah, masjid ini Raudhatul Jannah. Sudahlah masjid, tempat beribadah, rumah Allah, sekaligus Raudhatul Jannah. Rugilah orang-orang yang bantu burung dalam sangka dalam masjid. Tahu burung dalam sangka? Ingin melonceng keluar atas pantai. Tidak tenang hatinya. Kecuali kalau memang ada urusan di luar. Ikut tidak muanya hatinya malah mau saya itu pahitnya keluar tadi gitu. Ya kan? Padahal ketika nyok keluar dari masjid tidak ada kerjaan lain. Janganlah kita seperti itu. Baik, hari sudah lewat, waktu suruk sudah masuk, Ibu ya. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.